wabarakatuh. Kami pun bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Cowok Ekam. Kali ini kita ada di segmen bisnis. Sudah hadir seorang cowok manis dan beliau sangat jauh datang ke Cowok Ekam dari Tulang Bawang Barat. Betul. Nama beliau adalah Bang Ponco. Dia membawa produk UMKM dengan nama produknya adalah Gendis Ayu Jahe. Iya, betul. Kita ngobrol jauh tentang Gendis Ayu Jahe bersama Bang Ponco. Iya. Apa kabar Bang Ponco? Alhamdulillah sehat, baik, bisnis tetap Berjalan. lancar. Iya, Alhamdulillah. betul. Apa kegiatan sehari-hari selama pandemi COVID-19? Selama pandemi kita tetap produksi ya, Mbak, produksi, tetap kita cari market, kita tetap jualan, ya karena kan biar bagaimanapun harus bergerak gitu kan. Ya, ada kendala nggak Bang? Kendala, ya kendala pasti ada, mungkin kendala dari pemasaran atau dari bahan baku segala macam. Coba karena kita memang udah fokus di bisnis ya kita berusaha untuk survive lah ya. Gendis Ayu Jahe. Ini yang pasti produknya adalah jahe ya. Betul, serbuk Jahe, ya. jahe merah nih Bang ya. Betul, kita lagi fokus di jahe merah sih, Mbak Novel sekarang. Iya. Kenapa Abang mengambil Nama itu ya. nama Gendis Ayu? Sebenarnya ini nama anak saya, Mbak. Gitu. Oh, Jadi ya kebetulan Hmm. anak saya yang pertama itu ya Indira Gendis, jadi saya pakai buat brand produk saya. Oh. Ya, kalau Gendis dalam bahasa Jawa itu kan sebenarnya kan manis artinya ya. Oh, jadi ya kita berharap semuanya kalau bisnis mau apapun itu kan kita harapannya baik, manis ya, ujungnya manis gitu. ujungnya, Ya kurang lebih sih seperti itu. Jadi Betul. mengambil nama dari Anak pertama saya, dan betul. Filosofinya adalah manis. Iya. Apa yang dilakukan ini bisa berbuah manis. Ya kurang lebih seperti itu, Mbak. Sejak kapan Bang bermain jahe? Saya fokus di usaha ini itu Mei 2019. Fokus Oh, ya. baru ya? Fokus. Oh, fokusnya. Lebih fokusnya. Ya. Jadi sebelum itu kan saya juga sambilan, Mbak. Jadi saya kerja juga, terus kita juga usaha gitu. Jadi sebenarnya awalnya udah ya 5-6 tahun yang lalu gitu, sambil bekerja. Jadi kita sambil belajar usaha, jualan ya, sempat buka warung kopi. Terus sempat buka usaha yang lain gitu. Cuma kendala lah namanya usaha gitu. Jadi kemarin 2019 itu saya fokuskan untuk coba resign dari kantor, ya kan, dari perusahaan sebelumnya. Jadi fokus di usaha ini gitu. Jadi biar lebih kerasa, Mbak, hasilnya gitu. Biasanya kalau kita sambilan kerja sambil usaha itu mungkin kita tidak bisa misahin gitu ya waktu kerja sama usaha. Mudah-mudahan dengan saya coba Ini lebih luang ya, juga waktu ya. lebih Kalau luang waktunya, kita lebih fokus lah gitu. dari sekian banyak produk UMKM, betul. dari sekian banyak usaha yang ada, kenapa Abang milih jahe? Kenapa milih jahe? Pertama saya suka, Mbak ya. Suka itu dari konsumsi ya. Jadi Suka mengkonsumsinya ya saya berusaha untuk mencari bisnis atau usaha apa yang kira-kira saya nyaman untuk jalani gitu. Karena kalau jahe memang kan saya konsumsi, jadi even pun tidak kasarannya tidak laku gitu ya, saya bisa minum konsumsi sendiri gitu ya. ya. Jadi awalnya memang suka, dan terus ada juga faktor pemberdayaan. Jadi selain saya produksi jahe kan juga saya ada tanam jahe, Mbak, di pekarangan rumah itu. Jadi saya tanam jahe, saya budidaya sendiri, belajar budidaya sendiri, dan hasil dari budidaya itu saya pakai buat produksi. Jadi menanamnya di pekarangan rumah Iya, ya, di pekarangan rumah sekitar. Jadi nggak perlu lahan yang besar ya? Ya kebetulan ada lahan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya, Mbak, di samping ruang produksi itu. Jadi saya tanam karena medianya kan polybag, jadi tidak terlalu banyak makan tempat gitu. Jadi awalnya sih ya pengen belajar mencoba bagaimana sih budidaya jahe merah ini bisa dipakai buat bahan baku usaha saya gitu kan. Memang sih kendalanya banyak juga, Mbak, gitu. Tapi bahan jahenya bukan hanya dari pekarangan atau mengambil juga dari... Ya, karena semakin berkembang, misalkan kita harus bermitra juga dengan para petani, karena suplai juga nggak mencukupi di budidaya sendiri. Ya saya ambil jadi beberapa teman-teman petani buat suplai bahan bakunya. Kalau bicara ternyata pengkonsumsi, betul. Ya kan? Artinya pengalaman pribadi nih. Kira-kira apa manfaat dari jahe ini yang sudah menjadi pengalaman pribadi Abang? Kalau buat saya pribadi ya, Mbak, karena pengalaman itu kan tiap orang bisa beda ya. Jadi
yang jelas sih badan sih fit ya buat saya, karena batuk, kalau misalnya mungkin batuk atau flu sedikit ya mungkin tidak terlalu lama itu bisa recovery baik lagi stamina. Jadi yang saya rasa itu nggak gampang sakit kalau buat saya sendiri ya. Jadi boleh ditanya sama istri, itu jarang sekali, bukannya kita minta sakit ya, cuma saya merasakan itu nggak gampang sekali sakit lah, entah itu flu, batuk, pilek gitu jarang sekali gitu ya, karena rutin konsumsi itu salah satu yang saya rasa ya. Padahal di manfaat yang lain juga kan banyak ya, buat mungkin apa pencernaan apa. Kalau saya lihat ini serbuk jahe merah. Iya, ini saya juga selain bikin yang kemasan, saya juga buat cair, ya? untuk yang cair Mbak. Untuk yang cair ini biasanya saya kalau ada event-event gitu, ada event gitu. mungkin pameran atau bazar gitu di tempat-tempat tertentu, kita suka buat yang seperti ini kan, yang sekali seduh habis, sekali seduh habis gitu. Jadi ya kita ngikutin perkembangan pasar juga. Iya, karena berapa pasar, lama nih? kalau ini masuk di dalam kulkas Mbak, itu bisa 1 minggu ya. Tapi kalau udah keluar dari kulkas atau pendingin, itu paling nggak 3-4 jam harus habis. 3-4 jam. Gitu 3-4 jam iya, ya? Iya, karena ya itu lebih waktu yang saya rekomen gitu ya buat artinya manfaatnya lebih besar di waktu itu ya. Betul, 3-4 ya. Saya ngeliat ini Bang, ada campuran kayaknya Bang, ya. Bukan hanya jahe ya. Betul. Ada serai, cengkeh, dan kayu Ya, manis. betul. Itu komposisinya saya pakai campurnya itu cengkeh, serai, sama kayu manis Mbak Novel. Jadi memang beberapa produk dari teman-teman juga ada yang macam-macam rempah-rempah yang dia mix di situ. Cuma saya tetap di komposisi ini, kenapa? Karena menurut saya lidah saya nyaman di situ. Gitu. Jadi ya itu yang terus saya coba saya coba untuk maksimalkan lah. Untuk komposisi itu saya nggak akan pernah rubah, karena saya juga merasa nyaman di situ untuk komposisi itu. Teknis proses menjadi serbuk ini Serbuk, sudah manual atau sudah ada mesin alatnya? Ya untuk sekarang sih kita masih manual Mbak, jadi kita manual, masih memberdayakan juga tetangga kanan kiri. Jadi memang kita skalanya juga masih mikro kan, jadi ya setiap kali kita produksi itu sekitar yang 4-5 orang lah yang bantu produksi di tempat kita itu. Jadi masih semuanya serba manual, dari pencucian jahe, dari proses parutnya segala macam, terus proses masaknya itu juga masih manual pakai tenaga dari tetangga kanan kiri itu gitu. Jadi ya selain kita usaha kita juga belajar memberdayakan mungkin tetangga kanan kiri. Ini udah macam-macam nih. Betul. Kalau ini warnanya udah beda ya, nih. Yang ini susu ya Mbak, campuran susu. Kalau ini yang original dia jahe murni. Gitu. Jadi kalau ya selebihnya sih serbuk, cuma berbagai kemasan aja. Kemasan ini kan saya juga dari beberapa masukan dari konsumen gitu ya, mau yang seperti ini seperti itu kita coba akomodir. Mungkin persoalan harga kali ya. Ya bisa. Kalau ini berapa? Betul, ada masalah harga juga, ada juga yang mereka juga nggak peduli sama harga. Kalau yang model saset begini kan sebenarnya kalau dari sisi cost kan juga lumayan mahal Mbak dibanding dibanding yang mahal yang ini kan juga proses pengepakan packingnya kan juga butuh waktu lama gitu kan. Jadi sebenarnya jatuhnya lebih mahal yang seperti ini untuk skala mikro ya Mbak. Kita nggak bicara skala yang pabrik. Kalau pabrik kan mungkin udah pakai mesin segala macam. Untuk skala mikro ini termasuk costnya agak tinggi. Besar untuk membungkus ini. Iya betul. Jadi tenaganya banyak. Cuma ada konsumen yang mau seperti ini ya. Mungkin ini sekali seduh kali ya? Sekali seduh kan dia praktis gitu ya. Mungkin dia bawa, dia kantongin atau di mana, sekali seduh taruh di gelas, satu gelas itu dia langsung seduh gitu, nggak harus takar-takar lagi gitu. Ini udah dapat izin ya Bang ya? Izinnya kita untuk PRT sudah, terus saat ini kita juga ikut pendampingan dari Badan POM. Sebenarnya untuk produk-produk serbuk seperti ini itu dengan izin PRT itu kan udah cukup Mbak Novel. Cuma kemarin ada fasilitas izin Badan POM MD gratis, jadi kita coba ikutin dan alhamdulillah kita juga bisa masuk di situ, dan sekarang masih proses pendampingan. Jadi minggu-minggu ini sih ada proses audit, mudah-mudahan bisa lolos. Ini Mbak ya, lolos, jadi nanti izinnya kita beralih ke MD POM, baru setelah itu kita akan proses ke sertifikat halal. Jadi memang bertahap. Ada tahapannya ya, dari bertahap dan PRT, berusaha POM baru halal ya. Baru melengkapi itu, karena proses lah semuanya itu Pak.
Kalau harga untuk di eceran ya kita ke Ini end berapa user ya. gram? Kalau ke end user nih saya bicara range aja ya Mbak ya. Kan kita ada beberapa reseller. Oh gitu. Jadi untuk beberapa reseller itu saya kasihin antara kalau ini eceran sekitar 35 sampai 40. Untuk yang kemasan 200. Untuk eceran ya? Iya, betul. Kalau ini kemasan 100 gram itu range-nya antara ya 17 sampai 20. 17 sampai 20. 100 gram. Kalau ini sekitar 3,5 sampai 4.000 sih, Mbak. 3,5 sampai 4.000. Iya, saset. Karena kita masih skala mikro, jadi semuanya masih serba manual, Mbak. Manual, ya. Jadi kalau yang begini, Bang? kalau ini saya jualnya yang untuk yang susu itu sekitar 12.000, Mbak. Kalau yang original saya jual 10.000. Ya, sekali Dengan milinya sama ya? 150 mili sebenarnya Oh. ya. Gitu. 120 mili satu botol event gitu, suka ada teman-teman di sana ada event itu. Nggak hanya di Tulang Barat aja Bang ya? Ya, Di ada lokasi Tulang Barat. Ya, lokasi produksinya di Tulang Barat, cuma pemasaran sih kita udah ada di beberapa kota gitu. Ada Udah sampai mana ya, aja nih, Bang? sekarang sih ada di Jakarta, ya Jakarta, ada di Surabaya, ada di Palembang, ada di Bandung, Karawang, beberapa di Kalimantan, ya kurang lebih ada sekitar 10 lah, 10 kota besar gitu. Itu udah masuk gerai outlet? Untuk di Lampung sendiri ada di 2 gerai ya saat ini, 3 gerai, ada di Damalian toko oleh-oleh, ada di Gamias, juga ada di Amira yang di Sukarame. Jadi kita terima kasih juga dikasih kesempatan sama pelaku usaha yang lain untuk kita bisa kontribusi di outlet mereka gitu. Saling membantu, betul, saling membantu, saling support gitu. Betul, ya, itulah betul, Manova. perlunya para pelaku UMKM saling support. Betul, karena dengan itu kita bisa saling ini kan, saling apa ya rezeki itu kan berputar sebenarnya kan gitu. Iya, rezekinya bukan mentang-mentang UMKM nanti saingan enggak ya malah. Betul ya. Kalau sekarang kan eranya memang kita kolaborasi ya Pak Novel ya. Ya, Jadi iya. di masa pandemi ini agak susah sih kita jalan sendiri. Harus memang kita gandeng satu sama lain gitu. Buat apa memberikan ibarat sapu lidi ya Bang ya. Betul. Kalau satu aja kan nggak bersih Mbak ya dipakai, tapi kalau bareng kan dia bisa bermanfaat bisa gitu ya. bermanfaat. Betul, betul. Nyapunya lebih bersih, kalau satu susah gitu Betul. nyepuk. Untuk sahabat Cao Ekam nih yang di luar sana yang ingin langsung berkomunikasi dengan Gendis Ayu, misalnya mereka yang jadi reseller atau pesan langsung, itu di mana nih? Kalau untuk di daerah Lampung kita ada satu distributor, ada beberapa reseller. Jadi nanti boleh teman-teman dari Cao Ekam kalau memang berkeinginan atau ingin membantu pemasaran produk-produk teman-teman UKM terutama Gendis Ayu, bisa nanti kontak ke saya dulu, saya kasih kontak ke teman distributor di Lampung. Oh gitu, siap. Boleh nih langsung aja sampaikan. Kalau untuk distributor di Lampung nanti bisa kontak ke Ibu Lucy. Ya, mungkin nomornya di 0813 1063 7181. Bisa kontak di situ, nanti bisa didistribusi gitu, baru beberapa reseller. Gendis Ayu ini ada ini nggak medsosnya, media sosialnya? Medsosnya kita ada Mbak, kita juga main di Instagram juga, di Facebook. Instagramnya juga boleh di follow ya buat sahabat-sahabat Cao Ekam di Gendis Ayu Jahe. Ya, Gendis Ayu Jahe. Untuk FB-nya di Gendis Ayu Jahe sama. Jadi ketika jadi situ gampang carinya, langsung follow. Ya. Langsung follow, ya, mau pesan langsung DM juga bisa. Boleh, siap. Bang Ponco? Ya. Mungkin Bang Ponco bisa memberikan himbauan kepada para pelaku UMKM yang hari ini mungkin terdampak di COVID-19. Mungkin lebih. Mungkin kita sharing aja Mbak ya, sharing buat sesama teman pelaku UKM saat ini yang sedang berjuang di masa COVID. Memang ada beberapa produk yang cepat di masa COVID, ada beberapa produk yang memang turun. Yaitulah kita harus saling membantu, saling berkolaborasi, saling support, dan saling membantu menjual produk teman-teman. Jadi kayak seperti kita sebagai reseller produk teman-teman juga. Karena dari situ kan ekonomi berputar Mbak. Ekonomi berputar, produk kita kejual, kita produksi, tetangga kanan kiri bisa produksi juga, mereka dapat income, mereka bisa belanja ke yang lain, muter lagi duitnya. Jadi kita memang eranya sekarang kolaborasi. Jadi buat teman-teman UKM jangan jangan menyerah, tetap semangat, bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Betul. Ya. Yes, ya, mantap. Boleh promosi
Promosi, Dengan oke, Gendis Ayu-nya. boleh. Buat teman-teman sahabat Coekam di semuanya daerah ya, mesti kan ini juga banyak Oh iya. banyak followernya ya Mbak. Kita sampai Australia itu Oke, dengernya. betul. Sampai diundang kita ke Australia Sip, di bulan mantap. Desember. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman ya, Amin. buat sahabat-sahabat Coekam semuanya. Kalau ingin merasakan produk UKM yang baik, yang bermanfaat buat kesehatan, mungkin teman-teman bisa coba produk Gendis Ayu Jahe. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin. Gitu aja. Apalagi di masa pandemi ini Betul. menjaga stamina tubuh itu lebih. Betul. Ya paling nggak kita jaga imunitas Mbak, karena kan Jaga virus vaksinnya juga kita belum pasti informasi yang jelas. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga imunitas kita ya kita lakukan, baik itu jahe, yang lain, produk yang lain semuanya gitu. Ya, hikmahnya COVID ini kan kita lebih disiplin soal kesehatan. Betul. Hikmahnya itu. Betul. Jadi kita aware sedikit Mbak Iya, sama biasanya kesehatan. nggak peduli gitu kan, cuci tangan nggak apa mah itu ya. Iya, Itu lebih itulah hikmah dari COVID-19. Betul. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Satu mungkin Mbak ya, buat teman-teman semuanya, sesama pelaku UKM juga, kita karena sekarang lagi masa pandemi, jadi kita ikuti himbauan dari pemerintah, ya kan, tetap ikutin protokol kesehatan, kita gunakan masker pada saat kita bepergian di luar, terus kita jaga jarak, terus kita cuci tangan, rajin cuci tangan. Jadi mudah-mudahan kalau kita tertib ikutin itu ya kita semuanya sehat Mbak. Sehat. Itu aja. Ya, Ya apalagi kan? sambil minum jahe. Betul. Makin sehat. Betul. Makin sehat, makin kuat. Makin sehat, Sip. makin kuat. Iya, betul. Terima kasih Bang Bonco Oke, sudah sama-sama, hadir Mbak Novel. di Coekam Iya, jauh-jauh dari Tulang Bawang Barat Terima membawa kasih. produk. Betul. Suatu hal yang sangat membanggakan bagi kami bisa membantu berkolaborasi, Iya. saling memperkenalkan UMKM yang ada di Lampung. Terima kasih juga Mbak Novel atas kesempatan waktunya. Mudah-mudahan bisa berkah semuanya lah. Amin, Bisa, semoga gitu. menjadi berkah apa yang kita lakukan. Ya, terima makin, kasih. Ya, makin jaya, makin sukses dan Ya. semoga apa yang dikerjakan, dilakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, terima kasih. Demikian obrolan santai kita bersama Bang Ponco dari Gendis Ayu. Saya Novelia Yulisin Sanggem bersama Bang Ponco. Iya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.